saudara yang kasih, Shalom. khotbah saya hari ini saya beri judul Finishing Well, yang artinya mengakhiri dengan baik. Hidup kita di bumi ini harus diakhiri dengan baik. Saudara, ada satu hal yang sangat ditakuti oleh hampir semua manusia. Apa itu, saudara? Itu adalah kematian. Saudara, kematian itu bukan suatu yang mungkin terjadi. Mungkin suatu saat kelak kita akan mati. Tidak, saudara. Tapi kematian adalah suatu kepastian. Suatu saat kelak pasti setiap manusia yang hidup di bumi ini pasti akan mati. Kecuali kalau Tuhan Yesus sudah datang untuk menjemput gerejanya yang kudus. Saudara, banyak sekali orang yang takut dengan kematian. Termasuk kita orang-orang Kristen. Kenapa manusia takut pada kematian? Ada banyak alasan. Tapi sekurang-kurangnya ada 3 alasan utama. Kenapa manusia takut menghadapi kematian? Alasan pertama, karena tidak tahu apa yang terjadi sesudah manusia mati. Tidak tahu apa yang terjadi sesudah nafas ini berhenti berembus. Tidak tahu apa yang terjadi sesudah jantung ini berhenti berdetak. Karena tidak tahu, sesuatu yang kita tidak tahu, itu menimbulkan ketakutan. Alasan kedua, kenapa manusia takut pada kematian? Karena khawatir akan nasib orang-orang yang ditinggalkan. Dan alasan ketiga, kenapa manusia takut pada kematian? Karena tidak siap untuk masuk ke dalam kekekalan. Saudara, mari kita bahas hal tersebut satu persatu. Pertama, apa yang akan terjadi sesudah kematian? Banyak sekali orang tidak mengerti apa yang akan terjadi. Karena itu, hal itu menimbulkan ketakutan yang besar di dalam hati manusia. Saudara, saya dengan istri saya pernah mengalami suatu peristiwa beberapa puluh tahun yang lalu. Waktu itu kami masih tinggal di perumahan Beji Permai di kota Depok. Pada suatu hari sore kira-kira 6:30 malam, jam 6 setengah 7 malam, saya dengan istri akan keluar dari kompleks, saudara, naik mobil. Nah, tiba-tiba di perempatan jalan di dalam kompleks, di bawah tiang lampu, saya lihat seorang teman saya, katakan saja namanya Bapak S, sedang berdiri di bawah tiang lampu, di perempatan jalan, dengan kelihatan seperti orang bingung, saudara. Karena kita kenal baik, saya buka pintu jendela, lalu saya bel, tit, sambil mengangkat tangan, saudara, menyapa beliau. Tapi Bapak S kelihatan seperti tidak melihat kita, saudara. Ya, masih kelihatan bingung gitu. Jadi saya bilang sama istri saya, kenapa ya? Kok Pak S ini kelihatannya bingung? Istri saya memberikan alasan yang masuk akal. Mungkin karena ini sudah menjelang malam, Bapak S ini khawatir karena anak perempuannya belum pulang ke rumah. Jadi dia merasa kebingungan. Saya pikir jawaban istri saya masuk akal, saudara. Jadi saya sudah tidak persoalkan lagi, saudara. Tapi yang jadi masalah, beberapa bulan kemudian, bukan beberapa bulan kemudian, beberapa minggu kemudian, saya mendengar kabar Bapak S meninggal dunia. Jadi kami layat ke rumah duka. Lalu kami bilang, kok mendadak ya Bapak S meninggal dunia? Baru berapa minggu yang lalu kami ketemu beliau di perempatan jalan di bawah tiang lampu. Kok tiba-tiba sekarang meninggal? Kenapa? Berbalik keluarganya yang kaget, saudara. Loh, Bapak S ini sudah berbulan-bulan berbaring di tempat tidur. Karena tulang punggungnya patah. Jadi waktu beliau ini ngangkat suatu benda yang berat, tulang punggungnya patah, saudara. Mungkin sudah osteoporosis, ya keropos tulang. Jadi waktu ngangkat berat, tulang punggungnya patah. Sudah berbulan-bulan berbaring di tempat tidur.
Jadi tidak mungkin beberapa minggu sebelum beliau meninggal, itu jalan-jalan cukup jauh dari rumahnya dan berdiri di bawah tiang lampu. Jadi kesimpulan saya, bahwa Bapak S ini waktu itu mati suri, saudara. Di tempat tidur beliau mati, arwahnya, rohnya keluar dari tubuh. Lalu pergi ke bawah tiang lampu tadi, saudara. Tapi karena keadaan di alam nyata dengan alam roh itu berbeda, mungkin beliau bingung, saudara. Jadi, saudara, kalau ada orang bilang bahwa sesudah kematian tidak ada apa-apa lagi, it's finished, selesai. Itu omong kosong, saudara. Saya dengan istri sudah menyaksikan sendiri, roh Bapak S itu keluar dari tubuhnya beberapa minggu sebelum beliau benar-benar meninggal dunia. Dan ada seorang anak kecil juga di kompleks kami, saudara, ya, yang juga kenal Bapak S. Itu juga ngomong, loh, itu ada opung kok jalan-jalan di taman ya. Beberapa minggu juga sebelum Bapak S meninggal dunia. Jadi yang lihat itu bukan hanya kami, saudara. Ada anak kecil pun lihat rohnya Bapak S. Jadi sekali lagi, ada kehidupan setelah kematian. Katakan, ada kehidupan setelah kematian. Next. Saudara, apa kata Alkitab tentang kematian? Pengkhotbah 12 ayat 7. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita tahu Alkitab mengajarkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Dari debu tanah Tuhan membentuk semacam patung. Lalu Allah mengembuskan nafasnya di lubang hidung patung itu. Dan patung itu hidup menjadi manusia. Ketika manusia mati, tubuhnya yang dari debu tanah dikubur dan kembali menjadi debu tanah. Tapi rohnya yang berasal dari hembusan nafas Allah, itu akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Dan roh manusia ini disertai dengan jiwanya. Jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak. Kalau hewan, itu hanya punya tubuh dan jiwa. Hewan itu punya pikiran, saudara, punya perasaan, punya kehendak, tapi tidak punya roh. Karena itu kalau hewan mati, habis perkara. Tapi kalau manusia mati, tidak habis perkara, saudara. Roh dan jiwanya akan kembali kepada penciptanya. Do you understand? Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan, haleluya. Tapi waktu roh manusia kembali pada penciptanya, itu tidak langsung kembali. Tapi menunggu di suatu tempat. Alkitab mengajarkan bahwa ada dua tempat di mana roh manusia menunggu untuk berjumpa dengan penciptanya. Yang pertama, roh orang benar itu menunggu di Firdaus. Pada waktu Tuhan Yesus disalibkan di Bukit Golgota, ada dua orang penjahat disalibkan bersama Yesus. Satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan Yesus. Penjahat yang di sebelah kiri mengolok-olok Yesus dan berkata, selamatkan dirimu dan juga selamatkan kami. Lalu penjahat yang di samping kanan berkata, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kalau kita pantas disalibkan karena dosa-dosa kita, kita mengalami hukuman yang setimpal dengan dosa kita. Tapi dia tidak ada dosa sama sekali. Lalu penjahat yang di samping kanan Yesus mengucapkan sebuah kalimat yang menyelamatkan nyawanya di dalam kekekalan. Apa yang dia katakan? Penjahat yang di samping kanan Yesus berkata dalam ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, di atas kayu salib, penjahat itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai raja. Dia berkata, Yesus, ingat akan aku bila engkau datang sebagai raja. Dan hal itu menyelamatkan nasibnya di dalam kekekalan. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
kamu akan ada bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudara, penjahat ini sesuai dengan perkataan Yesus, hari itu mati dan masuk dalam Firdaus. Firdaus itu adalah surga tingkat pertama. Kalau kita baca Alkitab, ternyata surga itu bertingkat-tingkat. Sebagai contoh, Rasul Paulus pernah dibawa ke surga tingkat ketiga, tingkat yang paling tinggi. Tapi roh orang benar, ketika meninggal, itu menunggu di surga tingkat pertama, yaitu Firdaus. Saudara, mungkin saudara ada yang berpikir, loh enak bener ya penjahat ini ya. Seumur hidupnya mungkin dia tidak pernah berbuat baik, mungkin. Ya dia membunuh, memperkosa, merampok, macam-macam. Tapi waktu mati, beberapa jam sebelum dia menghembuskan nafas, dia mengaku Yesus sebagai Tuhan Raja. Dia masuk dalam Firdaus. Saudara, itu adalah kemurahan hati Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia anugerahkannya anak yang tunggal Yesus, supaya barang siapa yang percaya kepada dia, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan kita manusia. Penjahat yang mungkin seumur hidupnya berbuat jahat, beberapa jam sebelum mati, mengaku Yesus sebagai Tuhan, Raja. Dan itu cukup membuat dia masuk surga. Biarpun surga tingkat pertama. Tapi yang pasti, penjahat ini tidak terima upah. Tidak terima apa, saudara? Tidak terima upah. Karena dia masuk tanpa sudah melakukan suatu pekerjaan yang baik, saudara. Masuk sih, masuk. Selamat. Tapi tidak terima upah. Beda dengan kita. Yang selama hidup kita di bumi ini, kita sudah melakukan banyak untuk Tuhan. Upahmu besar di surga. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, kalau roh orang benar sebelum menghadap pada Tuhan, itu menunggu di Firdaus, surga tingkat pertama. Bagaimana dengan roh orang berdosa? Kemana mereka pergi? Saudara, Yesus berbicara tentang seorang kaya yang hidupnya bermewah-mewah di dalam kekayaannya. Di depan pintu rumah orang kaya itu ada seorang pengemis yang sangat miskin, yang berbaring dan mengharapkan mendapat sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Tapi dia tidak mendapat apa-apa, sebaliknya anjing menjilat-jilat borok dari pengemis itu yang namanya Lazarus. Lalu apa yang terjadi? Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saya sangat menduga pangkuan Abraham ini di Firdaus, surga tingkat pertama. Lalu orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Alam maut itu dalam Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani itu Hades, artinya alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu orang kaya ini berseru-seru pada Abraham, "Bapak Abraham, tolong saya. Saya sangat menderita di tempat ini. Izinkan Lazarus untuk mencelupkan jarinya di dalam air dan meneteskannya ke lidah saya. Karena saya sangat kehausan di tengah-tengah nyala api ini." Tapi apa jawab Abraham? "Hai anakku, seumur hidupmu engkau bermewah-mewah, berfoya-foya dalam kesenangan. Tapi Lazarus mengalami penderitaan sepanjang hidupnya. Dan sekarang kau masuk ke Hades, alam maut. Dan Lazarus masuk ke Firdaus. Apalagi
kata Abraham, antara kami dengan engkau ada jurang yang sangat dalam yang tidak dapat diseberangi. Sehingga orang dari kami yang ingin pergi ke tempatmu tidak bisa. Demikian juga orang dari antaramu yang ingin kemari juga tidak bisa. Saudara, Hades atau alam maut adalah neraka tingkat pertama. Dan di Hades, neraka tingkat pertama itu sudah ada penderitaan. Seperti yang dikatakan oleh orang kaya ini. Ada nyala api yang membuat dia sangat menderita, sangat sengsara, sangat kehausan. Tapi kelak setelah berjumpa dengan raja segala raja, di dalam pengadilan tahta putih, saudara bisa baca di dalam kitab Wahyu, maka orang-orang yang ada di Hades, neraka tingkat pertama akan dilemparkan ke neraka tingkat tertinggi dan dibakar oleh api yang menyalanya bercampur dengan belerang. Saudara, itu adalah apa yang Alkitab ajarkan tentang kehidupan setelah kematian. Bagi orang benar, setelah mati, tubuhnya kembali menjadi tanah, tapi roh dan jiwanya menunggu di surga tingkat pertama, yaitu Firdaus. Sebaliknya orang berdosa, orang yang tidak mau bertobat, ketika mati tubuhnya kembali menjadi debu tanah, tapi roh dengan jiwanya akan menunggu di alam maut, yaitu Hades, neraka tingkat pertama, di mana sudah ada siksaan, tapi belum maksimal. Saya berdoa, saudara, semua kita tanpa terkecuali, bila Yesus belum datang dan kita mati, kita akan masuk ke dalam Firdaus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Saudara, saya ngomong gini nih jangan, waduh Pak Yongki ini nakut-nakut. Enggak saudara, saya rindu, saya tidak bisa bayangkan saudara ya, keadaan di dalam neraka Hades saja sudah begitu mengerikan, apalagi neraka tingkat tertinggi saudara. Ya saya tidak bisa membayangkan, lautan api dan belerang, kata firman Tuhan. Nah, alasan kedua kenapa manusia takut menghadapi kematian. Karena khawatir akan nasib orang-orang yang ditinggalkan. Suami takut kalau dia meninggal, bagaimana keadaan istrinya, bagaimana keadaan anak-anaknya, dan seterusnya, keluarganya. Ya, karena khawatir akan nasib orang-orang yang mereka tinggalkan. Tapi mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang hal ini. Di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 24. Paulus menuliskan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, bagi orang-orang yang sudah menyiapkan dirinya, hidup adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Saudara, orang yang ditinggalkan memang sangat sedih saudara ya, melihat kekasihnya, suaminya, istrinya, anaknya, orang tuanya meninggal. Mereka nangis. Tapi sebetulnya bagi yang meninggal, kalau dia sudah siap, itu adalah keuntungan. Karena dia akan menerima upah segala jerih lelahnya selama hidup di bumi ini. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, kata Paulus, itu berarti bagiku bekerja memberikan buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Jadi bagi Paulus kalau dia masih hidup di bumi, itu artinya bekerja memberikan buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Saudara, saya sih jauh sekali ya dari Rasul Paulus ya. Beliau jauh di atas saya, kerohanian dan sebagainya. Tapi saya juga merasa seperti ini saudara. Ya. Kalau aku harus hidup di dunia, bagiku itu bekerja menghasilkan buah. Tapi lebih baik bagiku, bila aku pergi dan diam bersama Kristus. Itu jauh lebih baik, kenapa?
Karena berarti kita sudah selesai dengan segala penderitaan, masalah di bumi ini. Bumi ini lembah air mata, saudara. Ada begitu banyak masalah di bumi ini. Nah, kalau kita sudah siap, kita kembali pada Bapa, itu kita sudah selesai menghadapi masalah, persoalan, penderitaan, sakit penyakit, dan lain-lain di bumi ini. Dan di surga kita tinggal menikmati upah dari segala jerih lelah kita. Itu memang jauh lebih baik, kata Paulus. Tapi lebih perlu untuk tinggal di bumi ini karena kamu. Saudara, kalau mau jujur, saya sering ngomong sama Tuhan seperti ini. Tuhan, kalau boleh milih, aku lebih senang kembali kepadamu. Tapi Tuhan, aku tidak mau melakukan kehendakku sendiri, tapi kehendakmu yang jadi. Kalau engkau anggap aku masih perlu untuk bekerja di bumi ini menghasilkan buah, untuk menolong jiwa-jiwa, menolong istriku, anak-anakku dan sebagainya, aku mau Tuhan, jadilah kehendakmu. Karena lebih perlu bagi saya, juga bagi Paulus, apalagi bagi Paulus, untuk tinggal di bumi ini, karena jemaat, karena jiwa-jiwa. Apalagi saya lihat begitu banyak penderitaan yang tidak perlu. Maaf saudara, tidak perlu yang dialami oleh umat Allah karena tidak mengerti. Karena kurang mengerti. Nanti saya jelaskan lagi saudara. Dan ada begitu banyak anak Tuhan yang berjalan ke arah yang salah menuju kebinasaan kekal. Karena itu dalam doa saya sering menjadi Tuhan, izinkan saya kalau masih hidup di bumi ini menyelamatkan lebih banyak lagi jiwa. Jiwa-jiwa yang berharga bagimu yang untuknya Yesus telah rela mati. Tuhan, kalau Engkau masih mengizinkan saya hidup di bumi, biar saya bisa bekerja, menghasilkan buah, menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa yang Kau percayakan kepada hamba-Mu yang tidak berguna ini. Itu saya katakan pada Tuhan. Saudara, jadi tidak perlu khawatir akan nasib orang-orang yang kita tinggalkan. Karena kita percaya Tuhan berkuasa menjaga hidup orang-orang yang kita tinggalkan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Alasan ketiga, kenapa orang takut pada kematian? Karena tidak siap untuk masuk di dalam kekekalan. Saudara, sayang sekali banyak orang Kristen yang tidak siap untuk masuk dalam kekekalan. Mungkin mereka sudah Kristen sejak masih kecil. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengenal Allah. Mereka hidup semau mereka sendiri. Saudara, dengar baik-baik. Tanpa perubahan hidup, tanpa kelahiran baru, tanpa saudara punya hubungan pribadi dengan Allah, maaf. Engkau bukan orang Kristen sejati, seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, kekristenan, seperti tadi disampaikan di dalam multimedia, hamba Tuhan, Indri Pardede, berkata kekristenan, bukan sekedar ke gereja, baca Alkitab dan lain-lain, bukan. Tapi kekristenan itu hubungan manusia dengan Allah dan manusia dengan sesamanya. Saya 1000% setuju. Kalau sudah tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, maaf, engkau bukan orang Kristen seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, kalau engkau belum siap untuk menghadapi kekekalan, maka kematian akan mengantarkan engkau pada kebinasaan kekal di api neraka. Saya mau bersaksi, saudara, pernah saya saksikan juga di sini. Ketika saya duduk di kelas 3 SMA, usia saya 17 tahun, saudara. Suatu hari ketika saya pulang dari sekolah,
saya bergoncengan sepeda motor dengan saudara sepupu saya. Waktu itu kami tinggal di kota Surabaya. Saya yang setir, sepupu saya gonceng di belakang. Sampai di rumah saudara sepupu saya di Pasar Besar Wetan, Surabaya. Saudara yang dari sana pasti tahu. Saya menyeberang jalan dengan sepeda motor, saudara. Mau menuju ke rumah saudara sepupu saya. Sekonyong-konyong dari belakang jembatan. Jadi di situ ada jembatan yang melengkung, saudara. Muncul sebuah jeep. Jadi tidak kelihatan, saudara. Tiba-tiba muncul karena jembatannya melengkung, saudara. Saya panik, saudara. Tapi saya sudah tidak bisa kemana-mana. Jadi jeep itu menabrak saya dari sebelah kiri. Menghajar saya dari sebelah kiri, saudara. Saya terseret 6 meter dan dikeluarkan dari kolong jeep. Waktu diangkat, tangan kiri saya, bahasa Jawanya kiwir-kiwir, saudara. Kakinya juga begitu, saudara. Dan orang yang melihat kecelakaan itu semua berkata, anak ini pasti mati. Tapi ternyata saya tidak mati. Saya masih hidup sampai saat ini. Tapi kalau saat itu, seandainya saya benar-benar meninggal dunia, saat ini saya sudah ada di Hades, di neraka tingkat pertama, karena saya belum bertobat sungguh. Tapi Tuhan masih memberi saya kesempatan, sehingga saya masih hidup sampai sekarang, dan saya mau pergunakan hidup saya sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, jadi apa yang harus kita kerjakan? Di usia saya yang sudah mendekati 70 tahun, 71 tahun sudah, nanti tanggal 7 September saya 71 tahun. Akhirnya saya menemukan kebenaran ini. Yaitu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah bagi semua anak-anaknya. Katakan, Tuhan punya rancangan yang indah bagi semua anak-anaknya. Ayatnya sudah sangat terkenal. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan itu punya rancangan yang indah bagi setiap anak-anaknya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kalau dia berjanji, ya dan amin. Tapi masalahnya bagaimana caranya menemukan rancangan Allah dalam hidup kita. Dari pengalaman saya menemukan, saudara, bahwa untuk menemukan rancangan yang indah, rancangan Tuhan dalam hidup kita, caranya adalah terus mengejar Tuhan. Terus mencari Tuhan. Katakan, terus mencari Tuhan. Jangan berhenti, terus mencari Tuhan. Terus mencari. Gagal nggak apa-apa, terus mencari. Pada akhirnya engkau akan menemukan rancangan Allah dalam hidupmu. Yesaya 45. Ayat 19, Tuhan berfirman, tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Keturunan Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah bangsa Israel secara jasmani. Tapi di dalam kitab Galatia, di sana dituliskan, barang siapa menjadi milik Kristus, miliknya siapa? Kristus. Dia adalah keturunan Abraham yang juga berhak menerima janji-janji Allah. Saya mau tanya di sini, siapa yang sudah tahu dirinya adalah milik Kristus? Ya, katakan, saya adalah keturunan Abraham secara rohani dan berhak menerima janji-janji Allah. Berikan tepuk tangan hebat bagi Tuhan. Jadi janji tadi, saudara, Tuhan akan memberikan rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Itu bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi juga kita Israel rohani, keturunan Abraham secara rohani. Bahkan ini perkataan ini diperkuat lagi oleh Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru. Lukas 11 ayat 10. Yesus berfirman, karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, apa saudara? Mendapat. Jadi kalau engkau mencari, engkau pasti mendapat, itu janji Yesus. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi benar yang saya katakan tadi, saudara.
Kalau kau ingin menemukan rancangan Allah dalam hidupmu, cari. Dan pasti Tuhan mengatakan dalam perjanjian lama, aku tidak menyuruh orang mencari aku dengan sia-sia. Tidak mungkin. Dan Yesus berkata, siapa yang mencari pasti mendapat. Carilah, maka engkau akan mendapatkan rancangan Allah dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, salah satu alasan yang memberatkan bagi saya, seperti saya tadi bilang bukan sombong-sombongan, saya lebih senang sebetulnya pergi kepada Bapa. Ya, karena menikmati, lepas dari segala penderitaan dan menikmati upah. Tapi mengingat kamu, kata Paulus, lebih perlu bagiku untuk tinggal di dunia. Dan itu saya lihat benar, saudara. Makin saya mengerti kebenaran firman Tuhan, saya lihat ada begitu banyak orang Kristen yang hidupnya tidak sesuai dengan rancangan Allah. Saudara, kalau engkau hidup sesuai rancangan Allah, tidak ada orang Kristen yang hidupnya tidak keruan, tidak ada, saudara. Ya. Tuhan memang tidak berjanji kalau kita mengikuti rancangan Allah kita jadi kaya raya, enggak. Tapi kita dicukupkan dalam segala hal. Ya. Saudara, maaf ya. Ada banyak yang untuk makan saja sudah kesulitan, saudara. Coba saudara periksa dirimu, saudara. Apakah engkau sedang hidup sesuai dengan rancangan Allah? Tidak mungkin, saudara. Kalau engkau hidup sesuai rancangan Allah, engkau pasti hidup dengan baik. Biarpun mungkin tidak kaya raya, tidak terkenal, tapi hidupmu dituntun, dijaga, dilindungi Tuhan. Saudara, dan saya lihat ada banyak orang Kristen yang jalannya malah menyimpang kemana-mana, saudara. Dan kalau tidak bertobat, akan binasa di dalam api yang kekal. Saudara, saya mau tutup dengan kesaksian. Saya lahir di keluarga Kristen. Ayah saya Katolik, ibu saya Pantekosta, jadi saya dibaptis 2 kali. Waktu bayi saya dibaptis Selam secara Katolik, nama perpandian saya Yosef. Umur 12 tahun saya dibaptis Selam secara Pantekosta. Sebagai remaja Kristen saya tahu saya harus hidup kudus, tapi saya tidak pernah sanggup, saudara. Jatuh bangun terus dalam dosa. Sampai tadi saya katakan umur 17 tahun saya hampir saja mati, saudara, karena kecelakaan sepeda motor. Saya terus hidup dalam dosa, jatuh bangun, sampai saya menikah dengan istri saya 44 tahun yang lalu, dan kami tinggal di kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dan saya bekerja di tambang minyak di Delta Sungai Mahakam yang dikelola oleh Total Indonesia, perusahaan Perancis. Karena merasa kesepian, ya tinggal di Handil, di Delta Sungai Mahakam, maka saya banyak membawa bahan bacaan dari kota Balikpapan. Salah satunya buku yang ditulis oleh Pendeta Billy Graham berjudul Damai dengan Allah. Dan ketika saya baca buku itu, saya tahu saya menemukan apa yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun saya cari, yaitu bagaimana caranya untuk hidup kudus. Di situ Billy Graham mengajarkan agar setiap orang Kristen harus punya saat teduh tiap hari. Menyediakan waktu tiap hari untuk berdoa, memuji menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab, 1 hari 2, 3 pasal, direnungkan, simpan dalam hati lalu dilakukan dalam hidup. Saya ingat, saudara, 44 tahun yang lalu, pada jam 12 siang, waktu istirahat siang, saya buru-buru kembali ke kamar mes saya di desa Handil. Kamar itu saya tempati berdua dengan seorang teman. Pada jam 12 siang itu dia sedang pergi ke ruang makan untuk makan siang. Tapi saya pergi ke kamar mes saya. Saya tersungkur di lantai, sambil menangis habis-habisan. Saya minta ampun segala dosa kesalahan saya pada Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan, mulai sekarang Tuhan, aku akan hidup menuruti kehendak-Mu. Dengan pertolongan-Mu, aku akan berjalan menuruti kehendak-Mu. Dan mulai sekarang Tuhan, aku akan lakukan saat teduh tiap hari. Tolong aku Tuhan. Dan sampai saat ini, saudara, 44 tahun kemudian, saya masih melakukan saat teduh tiap hari. Dan rohani saya yang tadinya jatuh bangun dalam dosa mulai stabil. Akhirnya makin menanjak. Sampai akhirnya saya lepaskan seluruh pekerjaan sekuler saya. Itu 23 tahun yang lalu, tahun 2001. Untuk menjadi pendeta sepenuh waktu. Dan makin lama saya berjalan bersama Tuhan, saya nemukan, saudara, betul-betul rancangan Allah bagi saya. Satu persatu saya temukan, saya sudah tulis di dalam
2 buku saya, Bintang di Langit Papua dan Taman Doa Rumah Pengorbanan, sudah boleh baca. Tapi saya mulai nemukan, saudara. Ya. Dan yang luar biasa bagi saya, itu rancangan Tuhan bagi saya itu ditandai dengan angka 7. 7 itu angka sempurna, saudara. Saya tidak katakan saya sempurna, tapi itu angka sempurna. Saya lahir 7 September 53. Ketika Tuhan taruh di hati saya untuk menjadi pendeta sepenuh waktu, saya doa puasa di Ungaran bersama istri saya. Roh Kudus bilang dengan jelas, tunggu. Ternyata saya menunggunya itu 7 tahun. Saudara, dari tahun 1994, saya diterima Pak Niko menjadi pendeta sepenuh waktu di tempat ini tahun 2001. Bulan Juli, tepat 7 tahun. Saudara. Kemudian gereja pertama yang saya pimpin itu di Hotel Bumiata. Itu didirikannya 7 Januari tahun 1996. Saudara, 7 itu berkali-kali muncul. Saudara. Dan Taman Doa Rumah Pengorbanan. Waktu saya doa puasa di Ungaran bersama istri saya, tanggal 10 Desember 2008. Selesai membaca 2 Tawarikh pasal 1 sampai pasal 7 tentang Salomo membangun dan mentadbirkan Bait Salomo. Roh Kudus bilang sama saya, bangun Bait Salomo di Depok. Dan akhirnya Bait Salomo di Depok berdiri, ditahbiskan tanggal 12 Desember 2015. 7 tahun. 7. Saya tahu dengan pasti bahwa saat ini saya sedang berjalan menurut rancangan Allah bagi saya. Saudara, demikian juga bagi saudara. Saya yakin Tuhan punya rancangan yang indah bagi setiap kita. Terus cari Tuhan, terus kejar Tuhan. Maka saudara akan menemukan rancangan Tuhan bagi hidup saudara. Dan hidup saudara akan memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.